Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat live lagi di Facebook bersama Lansia Online. Terima kasih Oma, Opa, dan keluarga Indonesia yang sudah bergabung dalam program live untuk menjaga lansia di saat wabah pandemi COVID-19 melanda dunia. Jadi memang program ini dipersembahkan oleh Geriatri.id bekerja sama dengan Pergini dan juga pihak-pihak lainnya untuk mensupport lansia Indonesia dalam menghadapi sesuatu yang sangat tidak biasa dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini udah hampir 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan lebih karantina atau enggak istilahnya PSBB atau juga istilahnya menjaga diri sendiri untuk tetap selalu sehat, imunnya kuat, terutama wabil khusus Oma dan Opa yang juga harus standby selalu untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih untuk Oma dan Opa juga keluarga Indonesia yang sudah hadir dalam live sebelumnya. Kali ini Geriatri.id meminta tamu khusus dalam program Lansia Online hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada yang sudah hadir di Facebook Live ini untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom Facebook. Tema hari ini cukup spesial karena kita akan menyapa hal yang sedikit berbeda, yaitu tentang psikologi. Nah, sebelum itu saya mulai dulu acara hari ini. Silakan Oma dan Opa keluarga Indonesia panggil keluarga, panggil anak, panggil cucu, panggil tetangga untuk mengingatkan, yuk kita kumpul bersama-sama di program live hari ini. Baik, hari ini kita agak spesial karena kita akan berbincang dengan psikolog dalam tema yang juga spesial, yaitu temanya tetap produktif dan mandiri di usia lanjut. Ini kali ini seorang psikolog, baik dosen maupun juga psikolog yang istilahnya menemui pasien-pasien atau nggak berbincang langsung dengan pasien. Ini saya bacakan CV dari Ibu Rena. Ibu Rena Latifa, doktor, master psikologi, lulusan dari UIN Jakarta, master di UI Jakarta, serta doktor psikologi di Unpad Bandung. Beliau pengajar di UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, sekaligus menjadi Kepala Departemen Studi Psikologi di UIN Jakarta. Di luar mengajar, Ibu Rena juga aktif sebagai coaching, juga psikologi klinik profesional, baik ini ada di Poliklinik Kompas Gramedia, juga di Pusat Psikologi UIN Jakarta. Beliau tercatat sebagai International Coach Federation, sebagai coach ya, certified profesional. Tentu juga pasti tergabung dengan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Nah, Ibu Rena ini juga banyak menulis buku, jadi Oma, Opa, dan keluarga Indonesia juga nanti juga bisa bertanya soal buku-buku beliau yang unik-unik. Saya lihat sih ada unik dari psikologi emosi, ada juga terkait bagaimana kita menghadapi, oh ya ada yang spesial itu yang menghadapi COVID ya. Baik, saya sapa dulu dengan Ibu Rena. Ibu Rena, apakah sudah standby? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. ya boleh saya panggil Mbak Rena? Boleh, boleh. Ya, terima kasih Mbak Rena. Mbak Rena apa kabar? Sehat-sehat selalu tentunya. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua terlindungi di saat-saat seperti ini, walaupun sekarang aktivitas sudah mulai diperbolehkan atau diperlonggar, namun namanya wabah yang masih belum hilang dari muka bumi atau juga belum ada obatnya, jadi tetap harus waspada. Nah, Iya. dari pengamatan Mbak Rena sendiri dalam beraktivitas atau di keluarga atau di masyarakat, situasi seperti ini tuh membuat orang berubah atau suasananya seperti apa secara psikologis. Kan kita jarang ketemu, lebaran kemarin kita tidak mudik, tidak ketemu keluarga, itu kayaknya aduh susah dibayangkan sebelumnya. Gimana tuh Iya. sejauh ini Mbak Ren? Iya, memang peristiwa pandemi ini kan sesuatu yang tidak biasa ya. Bahkan mungkin banyak orang yang sebelumnya, mayoritas orang sebelumnya belum pernah mengalami ini gitu, belum pernah menghadapi. Jadi ya memang membutuhkan penyesuaian diri yang berbeda dengan situasi yang sebelumnya sudah pernah kita hadapi atau situasi-situasi lain yang sudah biasa kita hadapi gitu. Jadi kalau ada reaksi-reaksi tidak wajar, misalnya reaksi-reaksi sedih, cemas, itu sebenarnya adalah reaksi yang wajar karena situasinya memang tidak wajar gitu. Jadi sebenarnya adalah proses adjustment atau proses penyesuaian diri kita atas situasi yang tidak wajar. Tapi akan menjadi harus diwaspadai apabila cemas, sedih yang kita alami di situasi ini berkepanjangan gitu. Rasa-rasa emosi-emosi negatif yang kita alami ini berkepanjangan, misalnya lebih dari 4 minggu atau lebih dari 4 minggu sampai 1 bulan 2 bulan gitu ya, lebih masih mengalami, yaitu mungkin harus disadari sebagai sudah membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Baik Mbak Rena, ini tampaknya ini sudah banyak yang menanti gimana situasi atau mungkin kalau kemarin itu memang diskusinya lebih banyak kesehatan, jadi kadang-kadang pertanyaan itu bersifat pribadi dari peserta lansia online atau enggak penonton di Facebook ini. Ya, kayaknya Mbak Rena sudah menyiapkan presentasi ya untuk acara kita ini. Iya, Mas. Halo. Apakah kita, ya, gimana Mbak Rena? Apakah kita bisa mulai dengan presentasi dari Mbak Rena? Boleh, boleh Mas, silakan. Oke, saya showing dulu ini presentasinya. Ya, sudah terlihat membesar ya. Oke, silakan Mbak Rena untuk presentasi. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Dede dan tim Geriati online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang ada di Facebook online ini, live streaming pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semakin hari semakin membaik dalam proses menghadapi pandemi COVID ini gitu. Artinya semakin hari semakin bisa adjust gitu ya, bisa adjustmentnya semakin membaik dan akhirnya nanti bisa lebih terbiasa dan akhirnya bisa kembali siap beraktivitas normal seperti biasa gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya diminta untuk membawakan materi atau sharing ya sifatnya Oma Opa,
sharing tentang bagaimana sih agar tetap produktif dan mandiri di usia lanjut. Nanti pada penjelasannya nanti saya akan menjelaskan tentang apa namanya, tema ini secara general bagi lansia, tapi juga jika ada pertanyaan spesifik atau mungkin nanti saya tambahkan juga contoh spesifik terkait aktivitas di masa pandemi ini. Baik, mungkin bisa dimulai Mas Dede slide. Ya. Jadi nanti akan ya, saya akan berusaha menjelaskan menggunakan keilmuan psikologi yang saya ketahui, tapi juga saya upayakan menggunakan sebisa mungkin istilah atau penjelasannya saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh oma opa. Tapi mohon maaf kalau nanti ada beberapa istilah yang sekiranya masih belum dapat dimengerti, boleh coba ditanyakan, nanti kita bantu kita sharing bagaimana penjelasannya. Pertama, kalau kita membahas lanjut usia, di sini biasanya kalau dalam ilmu psikologi itu ada istilah tugas perkembangan. Jadi di setiap usia itu kan adalah fase perkembangan. Jadi mulai anak-anak, usia dini, anak-anak setelah usia dini itu ada fase anak-anak childhood ya, anak-anak biasa pada fase SD misalnya. Kemudian juga ada fase remaja, ada remaja awal, remaja akhir, kemudian fase dewasa, dewasa awal, dewasa lanjut, kemudian juga ada fase lansia. Nah, pada fase lansia ini tugas perkembangannya atau apa sih biasanya yang terjadi atau pada perkembangan lanjut usia ini kita atau orang pada umumnya menghadapi situasi seperti apa saja. Nah, biasanya kan yang terjadi adalah penurunan fungsi fisik dan kesehatan pada umumnya. Nah, itu biasanya tugas perkembangannya kalau dalam psikologi adalah individu harus dapat melakukan penyesuaian diri pada penurunan fungsi fisik dan kesehatan pada umumnya. Kemudian juga ada menghadapi fase pensiun dan penurunan income. Nah, itu juga tugas perkembangan atau yang harus kita adjust adalah bagaimana menghadapi fase pensiun dan penurunan income ini, bagaimana penyesuaian dirinya atau penyesuaian diri ya, atau bagaimana cara menghadapinya, mengelolanya gitu. Kemudian juga fase penyesuaian diri atas wafatnya pasangan hidup, misalnya kalau pasangannya sudah terlebih dahulu wafat, nah itu juga membutuhkan penyesuaian diri. Kemudian juga ada fase tetap mempertahankan afiliasi atau keterhubungan dengan rekan seusianya. Nah ini sebenarnya adalah idealnya seperti ini gitu, karena apabila lansia yang bisa mengembangkan atau mempertahankan afiliasi atau tetap terhubung dengan rekan seusianya, artinya dia tugas perkembangannya ideal gitu, tercapai di masa lansia ini. Kemudian juga ada fase penyesuaian diri atas peran-peran sosial dalam cara yang fleksibel, misalnya peran sosial di keluarga, misalnya kan kalau di lansia awal misalnya ada fase punya cucu gitu ya, punya menantu gitu. Nah, itu juga membutuhkan penyesuaian diri. Serta peran sosial di masyarakat. Peran sosial di masyarakat ini misalnya mungkin kalau menjadi pengurus lingkungan misalnya gitu, atau mungkin menjadi dewan penasihat atau apa yang masih aktif, misalnya lansia yang masih aktif di luar juga kan biasanya diminta menjadi dewan penasihat atau apa misalnya lebih kepada pembimbing gitu ya, pembimbing. Nah, itu juga pembina. Iya, pembina, dewan pembina. Dewan pembina. Ya, Dewan Pembina. Nah, kemudian juga adalah idealnya lagi tugas perkembangan lanjut usia ini adalah mengembangkan kepuasan atas perubahan kehidupan lingkungan fisik. Jadi misalnya kehidupan lingkungan fisik tuh pindah ke rumah, misalnya masa pensiun pindah ke rumah peristirahatan kah, atau misalnya lagi kehidupan lingkungan fisik tuh misalnya apakah dia tinggal bersama
anak dan menantu dan cucu, atau mungkin bahkan dia tinggal sendirian gitu. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan proses penyesuaian dirinya gitu. Jadi ini tugas perkembangannya gitu. Selanjutnya Mas, slide-nya. Ini beberapa teori, menggunakan teori Haviggers. Jadi ada beberapa pendekatan dalam menjelaskan tugas perkembangan lanjut usia. Ada lagi satu yang paling penting itu teori Erikson. Jadi saya menjelaskan dua teori penting dalam penjelasan tentang apa yang biasanya akan dihadapi oleh orang di fase lansia. Nah, kalau menurut teori Erikson, ini dikatakan ada fase lansia itu adalah fase terjadinya integrity atau integritas tuh penyatuan keseluruhan pengalaman gitu ya, atau pembentukan kebijaksanaan gitu, versus despair. Despair tuh maksudnya ke arah penyesalan, putus asa gitu. Jadi ini adalah fase yang ideal terjadinya kebijaksanaan, integriti, tapi yang tidak idealnya adalah apabila individu mengalami keputusasaan, kesepian gitu, atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, bagaimana kita lansia bisa mencapai fase integriti ini adalah apabila kita bisa menilai dan menerima perjalanan hidup yang sudah dilalui serta memberi makna positif gitu atas perjalanan hidup tersebut gitu. Jadi kan pada orang-orang pada fase lansia biasanya tidak sedikit juga yang terjadi adalah menyesali kehidupan yang sudah lalu. Misalnya adalah kenapa dulu saya memilih bekerja di tempat A, atau misalnya kenapa dulu saya memilih pasangan A, misalnya gitu. Nah, itu banyak sekali penyesalan. Kenapa saya tidak banyak meluangkan waktu untuk anak saya, misalnya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa mengarahkan lansia mengalami fase despair ini. Jadi memang idealnya jika ingin mencapai fase integrity ini adalah lansia dapat menerima perjalanan hidup yang sudah dilalui dan memberi makna positif atas perjalanan hidup tersebut. Kemudian ada istilah juga successful aging. Successful aging itu artinya lansia yang sukses. Jadi gini, pada tahapan perkembangan dari mulai bayi gitu ya, terus di bawah fase usia dini sampai fase lansia ini memang saling berhubungan gitu. Jadi tiapan fase perkembangan itu memang diharapkan sukses. Artinya sukses di sini bukan berarti tiada hambatan, karena pasti setiap manusia akan mengalami hambatan, rintangan, cobaan gitu ya. Tapi yang sukses adalah misalnya ketika dia berhasil melalui fase tersebut dengan dengan upaya yang bisa dia lakukan, tapi juga dia berhasil untuk mengetahui atau mengevaluasi kesalahannya di mana, kemudian sehingga tidak terulang lagi misalnya di fase perkembangan selanjutnya misalnya gitu. Makanya penting pada fase perkembangan anak itu dibutuhkan bimbingan dari orang tua, karena orang tua itu sudah lebih memahami kehidupan. Diharapkan bisa membimbing anak kalau anak mengalami kesulitan atau kesusahan dalam hidup, itu dibimbing tujuannya adalah supaya mungkin tidak melakukan kesalahan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya gitu. Tapi artinya bukan berarti memaksakan kehendak kita pada si anak gitu, karena bisa jadi berbeda masa dulu kita dengan masa anak kita sekarang itu bisa jadi berbeda. Jadi lebih fleksibel saja gitu dalam hal mendampingi tumbuh kembang anaknya tersebut. Nah, kembali ke sini, lansia yang sukses atau istilahnya successful aging artinya adalah lansia yang mencapai perasaan penuh atau fulfillment. Jadi artinya dia itu tadi sudah mencapai kebijaksanaan, sudah merasa tercukupi, baik materi atau spiritual gitu ya, syukur, selalu ada rasa syukur dan bahagia atas pengalaman hidup yang sudah ditempuh atau dicapai. Jadi ini memang yang dikatakan successful aging mungkin terkesan ideal gitu, tapi ada banyak juga lansia yang bisa mencapai hal ini gitu, karena penuh rasa syukur, terutama syukur ya, syukur, cukup, menerima itu adalah poin yang
biasanya bisa disebut sebagai successful aging. Sementara jika pada lansia yang tidak atau kurang sukses, artinya adalah lansia yang merasakan banyak kegagalan, penyesalan, putus asa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini yang terjadi, reaksi-reaksinya itu makanya banyak yang seperti anak kecil atau kembali kepada remaja gitu. Karena kan bisa jadi kenapa dia mengalami tidak atau kurang sukses sebagai lansia ini, karena bisa jadi pernah terjadi hambatan perkembangan di masa sebelumnya atau belum selesai gitu. Kalau dalam itu mungkin ada istilah unfinished business gitu ya istilahnya. Jadi bisa jadi dulu masa remaja kah yang ada kegagalan atau penyesalan. Nah, makanya itu harusnya sih dievaluasi atau selama proses kehidupan kita tuh kita melakukan evaluasi terus sebenarnya saya sebagai manusia sudah bertumbuh, berkembang seperti apa gitu. Cuman kan tidak banyak manusia yang suka merenung atau mungkin berpikir filosofis atau berpikir hakikat. Ya, halo? Oke. Ya, jelas suaranya jelas. Oh, oke. Jadi Mbak Rena ini sebenarnya unfinished business ini bisa muncul tiba-tiba ketika sudah lansia atau memang dari sejak sebelum pensiun dia udah terpikir terus gitu? Iya, bisa jadi. Makanya misalnya mungkin sebelum pensiun dia khawatir atau cemas, gimana nih nanti pensiun ya gitu. Padahal mah kalau misalnya dia mungkin tahapan perkembangannya sudah bisa dilalui dengan baik, dia kan cenderung akan lebih tertata gitu. Nanti punya planning gitu ya. Cenderung punya planning. Jadi walaupun pensiunannya sedikit, tapi orang-orang yang successful aging biasanya dia santai aja gitu. Udah tahu ini harus kemana, udah terbiasa gitu memecahkan persoalan-persoalan kehidupan gitu ya. Jadi itu life skills ya gitu. Di sini audiens kita banyak pensiunan, nanti mungkin juga punya sesuatu yang bisa di-sharing dalam live kita ini. Silakan lanjut Mbak Rena. Iya, baik. Slide-nya boleh dilanjut, Mas. Oke, silakan. Baik. Nah, setelah kita mempelajari tugas perkembangan tadi, ada beberapa catatan seperti tadi yang saya utarakan bahwa keberhasilan tugas perkembangan di masa lansia dipengaruhi oleh keberhasilan tugas perkembangan di fase-fase sebelumnya. Kemudian hal terpenting pada fase lansia adalah menerima diri, merasa tetap bermakna atau merasa disayangi, diperlukan, dihargai, itu penting ya. Di tengah segala karena terjadi kekurangan, penurunan fungsi-fungsi fisik dan psikis, ini kan membuat orang atau individu menjadi tidak bermakna, sudah tidak berharga, kok saya kayaknya jadi melambat ya, misalnya gitu. Nah, kan jadi ada perasaan yang akhirnya jadi lebih sensitif atau lebih lebih merasa berbeda atau tidak berharga gitu, parahnya akan merasa tidak berharga gitu. Terus saya bisa bantu apa? Jadi lebih ke kok saya jadi nggak bisa bermanfaat ya gitu. Jadi arahnya ke sana pikirannya ya, pikiran yang buruk arahnya ke sana. Nah, kemudian slide Mas. Mohon maaf. Silakan. Ya, tadi ada poin tentang bermakna. Sesuai dengan judul di depan, judul sharing kita pada sore hari ini kan adalah bagaimana menjadi produktif dan mandiri sebagai lansia. Nah, sebenarnya menjadi produktif dan mandiri itu adalah bagian untuk mencapai kebermaknaan tadi gitu. Jadi mungkin kalau istilah produktif menurut saya sih kurang sesuai ya, atau karena orang kan asosiasinya produktif itu artinya menghasilkan atau banyak karya misalnya gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk definisi lansia, produktif itu artinya tetap beraktivitas, aktif jadi ya, tetap aktif, beraktivitas, itu sebenarnya udah sebuah karya gitu buat seorang lansia. Dan ada poin disesuaikan dengan kemampuan, karena nanti fase lansia tuh berbeda-beda. Ada di lansia awal kita masih masih banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi semakin usianya bertambah, semakin menurun fungsi-fungsi lainnya itu semakin sedikit.
Jadi kita tetap beraktivitas, bisa tetap beraktivitas, poinnya disesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri, jangan harus menyadari bahwa memang sebagai lansia fungsi fisik akan menurun gitu, fungsi fisik, fungsi ingatan gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Dengan adanya kemauan untuk tetap beraktivitas saja itu suatu poin yang bagus gitu, bahwa kita tuh tetap bersemangat, tetap optimis gitu menjalani kehidupan gitu ya, tetap bermakna gitu. Kemudian poin lainnya menjadi bermakna tadi adalah mandiri gitu. Mandiri adalah mengerjakan sendiri apa yang bisa dikerjakan. Artinya bukan benar-benar mandiri. Mungkin ada juga sih lansia yang mungkin kalau di budaya lain kan lansia ada yang ditinggalkan oleh anaknya, dia harus ngurus diri sendiri, benar-benar sendiri itu kan di apartemen misalnya gitu, dan bahkan support finansial sendiri misalnya menjadi pekerja. Kalau di Jepang kan banyak ya lansia-lansia yang bekerja di hotel gitu ya. Mereka membuka pekerjaan bagi para lansia gitu. Nah, itu sebenarnya cara untuk membuat lansia itu punya hidup yang lebih berkualitas. Jadi sistem negaranya memang mereka sudah lebih maju. Kemudian tadi mandiri juga harus ada poin tentang sesuai dengan kemampuan. Jadi harus diingat lagi kemampuannya sejauh apa. Karena kalau misalnya memaksakan ternyata secara fisik tidak mampu, nanti akan bahaya terhadap fisiknya. Misalnya terjadi patah tulangnya atau mungkin terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil pada fisiknya gitu. Jadi memang harus tetap disadari kalau ada yang tidak bisa, kita membutuhkan bantuan, adalah lebih baik jika meminta bantuan, tidak apa-apa. Atau mungkin disediakan alat bantu oleh anak-anaknya di sekeliling rumah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi tetap beraktivitas dan mandiri itu apa yang bisa, bentuk aktivitasnya apa saja sih? Itu kalau boleh saya kelompokkan itu ada 3 aktivitas besar yang bisa kita lakukan sebagai lansia, yaitu aktivitas fisik, aktivitas sosial, dan aktivitas religius. Namun demikian, ketiga aktivitas ini sebenarnya saling berkaitan, bahwa ketika melakukan aktivitas sosial ada aktivitas fisiknya juga gitu. Kemudian juga dalam melakukan aktivitas religius itu ternyata ada makna sosialnya juga gitu, ada makna aktivitas fisiknya juga. Jadi nanti bisa kita lihat contoh-contohnya. Gitu Mas, kira-kira. Kemudian contohnya apa kalau aktivitas fisik bagi lansia? Nah, ini mungkin masak ya. Masak itu sebenarnya aktivitas fisik karena bisa tetap membantu stimulasi ya, jari-jari kita tetap aktif, badan kita gitu ya, penciuman kita, indera penciuman masih tetap bisa mencium aroma masakan. Maksudnya membedakan aroma bawang putih sama bawang merah atau bumbu-bumbu lainnya gitu. Itu sebenarnya menstimulasi ya, daripada tidak sama sekali digunakan. Iya, itu menstimulasi. Kemudian juga misalnya dalam aktivitas memasak itu kan melihat sayur-sayuran yang hijau itu kan mata jadi juga enak gitu, memberikan refreshment untuk ke otak juga enak gitu kan. Terus juga misalnya menjahit atau membuat apalah kerajinan tangan, biasanya seperti itu bisa dilakukan. Kalau atau mungkin kalau misalnya kita tidak punya keterampilan khusus, bisa juga kalau lansia yang sekarang punya akses kepada internet dan bisa menggunakan internet, biasanya sih bisa mengikuti panduan dari YouTube misalnya gitu ya, atau diputarkan oleh anaknya cara, "Ma ini tontonan buat cara menyulam," atau apa gitu misalnya, itu boleh. Atau aktivitas-aktivitas fisik misalnya yang kalau masih mungkin dilakukan misalnya jalan pagi aja bolak-balik komplek gitu, depan rumah gitu misalnya. Atau kalau masih bisa bersepeda atau masih bisa berenang atau bisa main badminton gitu, itu boleh, sangat boleh, tapi harus dilihat tadi. Atau misalnya tai chi ya, aktivitas senam lansia itu sangat mungkin bisa dilakukan. Atau yang sederhana ini menggendong cucu juga misalnya itu bisa, sangat bisa untuk disebut sebagai aktivitas fisik ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak juga lansia yang mengasuh cucu, itu udah sebuah kebahagiaan atau sudah bentuk aktivitas mengisi waktu luang gitu ya. Jadi ya asal nggak stres aja ya, maksudnya menghindari diri dari stres atau mengelola supaya
tidak ada stres relasi dengan anak atau menantu gitu ya kan, itu pasti menyenangkan gitu. Nah kemudian ada aktivitas sosial. Oh ini dulu, manfaatnya apa sih kita manfaat aktivitas fisik apa sih gini, manfaat aktivitas fisik tuh bisa mengatur berat badan bagi lansia. Jadi kalau kita banyak bergerak kan banyak kalori yang terbakar, jadi bisa membuat mungkin berat badan setidaknya stabil gitu ya, tidak harus menjadi kurus tapi setidaknya stabil. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan mental atau emosional. Jadi kalau kita bergerak biasanya ada ruang atau penyaluran untuk unek-unek yang terpendam gitu. Biasanya kan ada tuh orang yang atau ibu-ibu kalau lagi kesel, dia keselnya hilang kalau nyapu-nyapu, beres-beres rumah, cuci piring gitu ya, itu karena penyaluran secara fisiologis. Penyaluran gitu. Ya, daripada misalnya punya unek-unek diem aja dipendem gitu, atau malah tiduran ya, malah susah gitu. Nah, kalau pada bapak-bapak mungkin bisa ngapain, ngurusin ikan, ngurusin akuarium, biasanya gitu. Terus juga aktivitas tetap fisik. harus hati-hati ya, Mbak Rena ya. Iya, betul. Kemudian juga adalah mengurangi resiko sakit jantung atau yang terkait dengan gangguan jantung. Biasanya kan lansia rentan dengan gangguan jantung gitu. Halo Mas, slide-nya nggak terbaca? Halo, silakan. Oh, belum terbaca. Oh, dia terputus sebentar, saya sampaikan. Tadi dia, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Oke. Silakan Mbak Rena. Iya, terus kita lanjut. Ini ada menguatkan tulang dan otot. Jadi ya kita jadi lebih sehat ya, tulang dan otot kita jadi lebih sehat juga. Tunggu sebentar ya Mas, saya ada perlu. Tunggu, silakan. Ya. Ini slide dari, silakan Mbak Rena. Kemudian ada menjaga keseimbangan ya. Jadi biasanya kan pada lansia itu balancing atau keseimbangannya jadi berkurang ya. Jadi tapi kalau kita banyak bergerak biasanya keseimbangannya jadi lebih ini ya. Ada satu dosen saya usianya waktu itu sudah lanjut usia, tapi beliau almarhum ya, beliau waktu itu waktu mengajar profesor ini masih bolak-balik pakai kereta api gitu. Jadi itu luar biasa gitu bahwa walaupun sudah memasuki fase lansia tapi dia sangat sangat masih mengupayakan dirinya untuk tetap bergerak. Iya, bergerak. Jadi naik kereta api, profesor naik kereta api santai gitu. Nah, itu tapi memang bisa menjaga keseimbangan, menguatkan tulang dan otot, lebih sehat sih lebih. Ya, tapi tadi ya disesuaikan dengan kemampuan. Intinya kalau fisiknya masih mampu sebagai lansia ya happy-happy aja gitu, bergerak, beraktivitas. Lanjut, Mas. Kemudian ada lagi aktivitas sosial kalau nggak salah. Slide. Oke. Mana ya? Slide aktivitas sosial, Mas? Belum ada. Halo? Halo, Mbak Rena. Ada gangguan sedikit. Ya, oke. Ya, silakan Mbak Rena. Oke, kalau aktivitas sosial kayaknya sebelumnya ada deh, Mas. Sebelumnya, ada ya? Oke, ini. Halo? Halo? Aduh. Halo? Oke, mohon maaf, ini terputus tadi. Saya sambungkan lagi screen-nya. Iya, halo? Ya, halo? Halo, cukup jelas ya, Mbak Rena? Ya, cukup jelas. Ini kayaknya tadi gangguan internet aktivitas sosial, Mas. Oh iya, aktivitas sosial itu, iya betul, iya yang ini Mas. Oke, yang ini betul.
Iya, Marina ini ya. yang betul. Ya, baik. Oke, silakan dilanjutkan. Sementara itu ada juga aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu kan sifatnya itu kan berinteraksi dengan orang, tetap terhubung baik dengan keluarga atau dengan teman-teman. Biasanya sih kalau lansia di perkotaan banyak juga yang masih terkoneksi dengan teman-teman di masa lalu, misalnya teman SMP, SMA, bahkan teman SD juga ada. Nah, itu boleh dibuat aktivitas bersama. Tapi kalau ini misalnya contohnya ada kalau di desa-desa itu ya biasanya mereka punya aktivitas ngaji bareng, ibadah bareng, dengar apa majelis taklim gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin di komplek-komplek juga ada ya majelis taklim untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya aktivitas sosial gitu. Nah, ini sebenarnya dalam aktivitas sosial ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga ada aktivitas fisiknya gitu. Jadi rame-rame, ada sharing informasi, sharing, apa, pengalaman atau apa gitu ya, itu menyenangkan gitu, membuat hati terhibur gitu Hati ibaratnya. tidur. Walaupun Iya, sekarang ada harus jaga ada fisik gitu ya, Mbak Rena iya ya. gitu. Tapi biasanya ada juga yang lewat, Zoom, jadi live itu ya, apa Oh namanya, iya, jadi biasa ketemuan bareng-bareng live ya. iya, tetap bisa ngerumpi gitu ibaratnya. Iya, iya. Ibu-ibu masih tetap Mungkin ada bisa ketemuan. diceritakan tuh nantinya. Iya, Oke, oke. pengajian online juga ada. Jadi misalnya musola-musola atau masjid-masjid yang biasanya ketemu bareng di masjidnya, tapi sekarang disiasati pakai pengajian online gitu, atau Kerja pertemuannya online. online gitu. Iya, gitu. Jadi, sangat memungkinkan. Tapi kalau yang tidak memungkinkan sih biasanya ya paling dengan keluarganya ya, dengan keluarga yang satu rumah gitu. Jadi lebih mempererat, apa namanya, aktivitas sosialnya gitu. Mungkin Baik. oma Hmm? opa yang sedang menonton sekarang ini perlu segera mengajak anak cucunya untuk gabung juga nih di live kita nih. Biar juga bisa nanti online, aktivitas online. Ya, Iya, silakan Marina. iya baik. Nah, manfaatnya apa sih aktivitas sosial bagi lansia? Itu tujuannya bisa menstimulasi memori atau ingatan ya tetap terjaga. Jadi sebenarnya kalau kita kumpul sama teman SD, SMP, oma-oma itu sebenarnya jangan dihindari, justru nggak apa-apa itu melatih memori. Kan Oh, apa jadi iya, jadi kita jadi ingat, oh iya, kamu ingat nggak dulu kan kamu begini-begini, dulu si ini begini gitu. Masa sih aku nggak ingat misalnya kayak gitu. Nah, ada yang ingat, ada yang enggak, terus tapi ada yang akhirnya ingat gitu kan, terbawa gitu memorinya. Nah, sebenarnya momen-momen nostalgia apa itu buat lucu-lucuan itu sebenarnya apa ya, memberikan efek bahagia kan di apa, di, psikis kita gitu. Jadi membuat jadi ada energi baru kah atau misalnya merasa bahwa, "Oh iya ya kita udah ini ya, udah lama juga ya nggak ketemu," misalnya. Atau, "Oh kita udah ini ya, udah hidup kita udah lama nih," misalnya gitu. Nah itu sesuatu hal yang bisa membuat, ingatan kita tetap terjaga dan ini bagus ya bagi lansia untuk membuat ingatan tetap terjaga karena, mengurangi resiko, pikun ya, berarti pikun sejak dini misalnya atau, banyak juga lansia yang apa namanya, mungkin, pikunnya bertahap, tapi ada juga lansia yang cepet banget pikunnya gitu. Nah itu mungkin yang membedakan adalah seberapa sering distimulasi ya terkait memori atau aktivitas-aktivitas itu tetap dilakukan atau tidak gitu. Dan juga aktivitas sosial itu bisa bermanfaat untuk mengurangi atau mencegah kesepian dan depresi. Karena biasanya pada lansia yang paling sering terjadi adalah kesepian dan depresi ya, karena kalau kesepiannya ini adalah ya ditinggalkan oleh anak-anak gitu ya, atau juga dia tidak bagi lansia yang tidak terhubung dengan teman-temannya di masa lalu ya dia akan merasa sepi dan juga dia akan merasa depresi. Depresi itu lebih lebih parah dari merasa sepi dan sedih ya. Jadi sudah apa ya, misalnya merasa putus asa, serius. iya Ya, putus iya, asa. tahap serius, putus asa, merasa bahwa tidak ada manfaatnya lagi hidup gitu. Saya sudah Hmm. tidak bermanfaat, misalnya itu sudah mengarah ke depresi, ya. Terus kemudian, mmm
tetap merasa berharga karena terhubung secara sosial. Jadi kalau tetap aktif secara sosial, ya tadi ya merasa bermakna, merasa berharga. Kalau orang atau individu, hal yang bisa membuat dia bahagia adalah perasaan terhubung ya, connected atau social connectedness. Iya, merasa terhubung secara sosial itu bisa memberikan kebahagiaan. Ada penerimaan sosial diterima misalnya. Nah, biasanya kan yang bisa sangat menerima ya orang-orang yang seumurannya juga gitu kan. Jadi makanya sangat penting sebenarnya mungkin kita yang belum memasuki fase lansia penting untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita sih sebenarnya. Jadi nanti mungkin kalau saat lansia kita masih tetap punya banyak teman, masih tetap bisa terkoneksi secara sosial. Ya, jadi menjalin kekerabatan dengan banyak orang itu penting gitu. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan kalau ternyata aktivitas sosial ini tidak bisa dilakukan di masa pandemi itu? Pandemi ini biasanya kan seperti ibu saya gitu ya, kalau mau dikasih contoh, ibu saya itu ada kayak misalnya ikut grup lagu-lagu nostalgia gitu. Jadi ya mungkin karena ibu saya bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan sosial media, jadi beliau bisa mencari alternatif gitu ya. Entah itu atau ikut WhatsApp group dengan teman-temannya. WhatsApp group. Ya, WhatsApp group. Jadi ya bagi lansia yang bisa menggunakan teknologi. Tapi kalau misalnya tidak, berarti bisa dicari alternatif lain, mungkin difasilitasi oleh anggota keluarganya sehingga lansia tersebut tetap bisa terkoneksi secara sosial gitu. Mas Dede, nah ya ini tadi tidak terlihat. Ya, nah kemudian slide Mas. Nah ini bentuknya ya. Kalau terakhir ada aktivitas religius pada lansia. Iya benar Mas yang tadi. Yang tadi oke. Silakan. Ya, yang terakhir aktivitas religius itu ya mungkin ngaji bareng ya, atau ikutan ini bareng dengar ceramah bareng atau majelis taklim bareng. Ya, atau kalau di agama lain mungkin bisa ikut kelas meditasi, kelas yoga, kelas apapun ya, atau mungkin ini kebaktian gitu kan, kalau nggak salah kebaktian online juga ada gitu. Atau fasilitas lain terkait agama, misalnya membaca buku-buku religiusitas gitu, membaca buku-buku agama. Nah itu cukup bisa meningkatkan spiritual. Next Mas. Kemudian kalau nggak salah terakhir ini, manfaat aktivitas religius atau spiritual bagi lansia itu membuat lansia lebih dapat menerima diri dan menerima jalan kehidupan yang sudah dia lalui, kemudian lebih tenang, lebih dapat menyesuaikan diri dengan fase-fase sebagai lansia, karena kan poinnya menerima takdir Tuhan gitu mungkin ya, bahwa jalan hidup saya harus begini, harus begitu, berarti ini adalah bagian dari takdir Tuhan. Jadi semakin mendekatkan diri gitu sama Tuhan. Kemudian juga jadi akhirnya lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena pada fase lansia yang paling ditakuti adalah kematian. Karena pelan-pelan akan menghadapi fase kematian ini gitu. Atau saat menunggu kematian ini sebenarnya adalah hal yang banyak ditakuti oleh orang yang sudah memasuki fase lansia gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita meyakini kematian sebenarnya bukan akhir, tapi ada kehidupan lanjutan dari kematian. Kalau misalnya di Muslim percaya misalnya ada hari akhir gitu ya, ada pertemuan dengan Tuhan gitu. Nah itu memberikan hope ya atau harapan. Jadi ibaratnya jadi ada hal yang bisa dipersiapkan menuju kehidupan selanjutnya tersebut gitu. Jadi misalnya apakah merubah diri menjadi lansia yang lebih baik, lebih bijaksana gitu ya, lebih sabar, lebih bersyukur. Nah itu akan membuat dia jadi lebih siap bertemu dengan Tuhan gitu ibaratnya. Karena nanti kalau bertemu dengan Tuhan, dia pengen yang terbaik, pengen sebagai orang yang diterima segala amal ibadahnya kan, pengen bisa misalnya kalau dalam Islam pengen menjadi golongan orang-orang yang dicintai Tuhan, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa membuat
lebih mempersiapkan diri, dan dengan aktivitas mempersiapkan diri itu jadi lebih lebih bisa berani, lebih bisa menerima fase sebagai lansia ini. Kemudian slide Mas. Silakan Mbak. Ya, nah ini terakhir ada beberapa quotes atau hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kata-kata mutiara ya kalau bisa dibilang. Jadi sebenarnya trick of to aging gracefully is to enjoy it. Jadi sebenarnya menghadapi masa tua atau fase lansia ini sebenarnya yang elegan itu adalah dinikmati gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa adalah trik untuk menghadapi semua fase, ya harus dinikmati, dijalani gitu ya. Kalau yang paling sederhana mungkin dijalani, tapi yang paling ideal dinikmati gitu. Bagaimana kita bisa enjoy gitu ya. Nah, terus ada juga yang bilang hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Jadi ini lebih kepada apa yang bisa diperbaiki di masa tua, misalnya sekiranya ada penyesalan, ya inilah saat memperbaiki gitu. Tidak menjadi penyesalan yang berkepanjangan, tapi dicoba diperbaiki. Nah, di situ yang dimaksud dengan arti atau makna. Kemudian yang terakhir, lebih kepada mensyukuri hari ini, mengikhlaskan. Halo? Mensyukuri hari silakan, ini. Mbak Rena. Mensyukuri hari ini, mengikhlaskan apa yang telah berlalu. Jadi lebih kepada Menerima. Iya, jadi ya bersyukur aja gitu. Walaupun dengan segala yang kita miliki, keterbatasan atau apa, ya bersyukur gitu. Karena artinya ya itu yang terbaik dari Tuhan untuk kita gitu. Kalau kita yakin seperti itu, biasanya kita lebih bersyukur dan kita bisa ikhlas atas apa yang telah terjadi pada sepanjang rentang kehidupan kita, ya udah gitu. Jadi lepas aja gitu. Jadi sekarang kalau kata nenek saya, waktu nenek saya masih hidup tuh, dia bilangnya, ya inilah tinggal ibadah-ibadah, sholat ngaji gitu, itu lebih lebih enjoy, lebih enak karena enak, ya. Apalagi yang bisa saya lakukan dalam kondisi sudah tua. Waktu itu nenek saya umurnya 70-an, di usia 70-an. Jadi beliau bilangnya ya sholat ngaji itu adalah sebuah hal yang bentuk rasa syukur saya, bentuk saya menyiapkan diri menghadap Tuhan gitu. Begitu kira-kira Mas Dede dan Oma Opa, kakek nenek, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Boleh dilanjutkan. Presentasi yang menarik Mbak Rena. Jadi memang ternyata dimensi tua itu juga harus siap-siap juga ya. Harus ada fase yang memang tidak dengan setas, memang harus ada ilmunya untuk menghadapinya, kurang lebih gitu ya. Iya, betul. Ini saya sapa ya. Oke, ini saya sapa dulu Mbak Rena. Ini ya, silakan. Audiens di Facebook Live ini sudah ada yang dari Bekasi, dari Depok, dari Jakarta, bahkan juga dari Klaten nih. Ibu ini dari Klaten sering, Jogja, Solo, juga dari Kalimantan, dari Medan juga sudah hadir. Kita sudah mengirimkan pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan dari grup WA yang isinya Oma dan Opa. Jadi kita bikin grup WA lansia online yang waktu itu memang lebih untuk mengumpulkan Oma dan Opa yang berminat dalam update informasi soal COVID-19. Tapi juga akhirnya berkembang, memang seperti yang Mbak Rena bilang, akhirnya memang update apa aja, nggak cuma COVID, semuanya diupdate karena senang ada koneksi ya, ada koneksi itu menyenangkan ya. Ini saya bacakan ya Mbak Rena ya. Selamat sore Dr. Rena, saya Ibu Elisa, 60 tahun dari Klaten. Ini Ibu Elisa juga lagi nonton kita biasanya, lagi di sini. Ibu Elisa. Ibu Elisa dari Klaten, bolehkah selama pandemi berenang? Sudah 4 bulan saya tidak berenang, biasanya seminggu 3 kali. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke aktivitas fisik ya. Iya. Ya, atau ya silakan.
Kalau untuk pertanyaan soal berenang, sebenarnya saya bukan dokter ya, Bu, tapi kalau berdasarkan pemahaman saya yang bukan dokter ini, tapi maksudnya ya menurut saya sih, sebaiknya ditunda dulu, apalagi kalau aktivitas berenangnya di tempat umum, karena kan, angka Covid masih tinggi dan Covid ini beresiko kepada, kita yang lansia gitu. Jadi lebih baik menurut saya ditunda dulu, dialihkan kepada aktivitas olahraga lainnya gitu. Mudah-mudahan Covid cepat berlalu ya, Ibu. Amin. Iya, Ya, amin. ini ada pertanyaan juga titipan. Ini saya sudah diketik oleh tim geriatri.id. Ini saya tampilkan di layar kita, Mbak Rena. Iya, Bapaknya umur 74 tahun. Bagaimana ya memotivasi beliau supaya tiap hari tidak harus duduk di depan TV terus? Apalagi kalau nonton berita malah seringnya emosi karena berita politik yang menyebalkan. Nah, ini sering terjadi nih di masyarakat Indonesia. Mungkin apa kita juga kalau nonton sesuatu politik ya mungkin jadi marah-marah atau jadi sedih atau gimana. Silakan Mbak Rena. iya. Mungkin kalau kita yang berada di lingkungan, Bapak ini berarti, sebenarnya apa ya, mungkin kita bisa berpikir ada nggak sih opsi lain, solusi lain yang, buat aktivitas dia gitu. Karena kadang kita hanya mengeluh tapi kita sebenarnya juga nggak tahu opsi lain untuk, aktivitas Bapak ini gitu loh. Jadi menurut saya sih, bagaimana dia bisa termotivasi kalau sebenarnya dia sendiri juga nggak terpikir opsi lainnya apa gitu selain duduk di depan TV. Mungkin kitanya, anaknya bisa, dikasih opsi lain, misalnya dikasih fasilitas olahraga di rumah kah, atau misalnya, diajak bicara, diajak ngobrol, diajak kumpul sama keluarga, maksudnya didengerin obrolannya, atau hal-hal yang sekiranya tuh, dia minati gitu, atau dia, apa, yang bisa bikin dia seneng gitu. Jadi harus digali ya, ini opsi lainnya itu sebenarnya bisa digali dari bapaknya, "Pak, Bapak selain duduk depan TV, aktivitas apalagi yang Bapak mau lakukan?" Gitu. Jadi kan kadang kita Harus hanya dicari ya. iya, kita hanya menuntut tapi kita nggak nanya gitu ya, kita cuman mungkin kitanya bosen atau ngerasa kesel gitu atau bingung, tapi kita nggak mau bertanya gitu. Jadi jangan-jangan Oke. sebenarnya bapaknya, butuh didengarkan kah? Atau butuh misalnya naik sepeda atau jalan kaki tapi pengen ada temennya karena udah nggak kuat, misalnya gitu, umur 74 Hmm. kan. Atau mungkin jangan-jangan duduk di depan TV terus ya harus diperiksa apa sudah ada fungsi fisik yang sedemikian Oh, iya. terganggu sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain atau aktivitas yang paling possible bagi dia nonton, misalnya udah sakit punggung nih atau udah, nggak enak jalan, nggak enak makan, misalnya gitu. Ya kita nggak bisa berharap banyak kalau sekiranya memang, keterbatasan gitu. Jadi mungkin bisa dikasih aktivitas yang bisa menstimulasi tangan atau fisik yang masih bisa dia, maksimalkan diidentifikasi, nah baru diberikan aktivitas yang sesuai gitu. Jadi sangat tergantung pada kondisi bapaknya tapi kalau ini juga mungkin terkait karakter ya, kan ada yang, lansia susah apa namanya, susah diajak Diatur ngomong, kalau diajak bicara. susah Wah, diajak bicara. Nah itu juga poinnya sih ya, maksudnya kalau kita keinginannya iya mengatur iya susah iya. juga, kan dulu yang biasa mengatur beliau gitu. Jadi kalau Iya, kita sebagai betul. anak orientasinya ingin mengatur juga biasanya sulit gitu. Jadi mungkin diajak bicara atau ada karakter-karakter itu tadi, mungkin ada lansia yang belum sukses di fase perkembangan lansianya, jadi masih banyak hal-hal yang ruwet gitu di pikiran dia. Ya, itu ya kalau mungkin untuk kita bantu menyelesaikan, unfinished business-nya di masa lalu, misalnya beban-beban batin dia, tapi kalau nggak mampu ya setidaknya dengan menjadi pendengar yang baik, itu udah memberikan satu solusi sih buat lansia. Biasanya lansia sih kebanyakan butuh teman, butuh didengarkan gitu sih.
Atau mungkin tahap tahap yang paling mudah, dicarikan jangan nonton berita politik kali, jadi Iya, cari betul. tonton alternatif mungkin. Iya, mungkin bisa. Musik-musik nostalgia Iya, mungkin. iya, bisa Pak. Bisa Mas Dede. Ya. Baik, Mbak Rena, ini saya lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk juga. Ini dari Pak Samsu Sakbani dari Jogja. Iya. Ini beliau, saya tampilkan, beliau menanyakan apakah mengikuti ronde malam juga merupakan aktivitas sosial. Ini beliau ini kalau nggak salah usia berumur di atas 70 juga di kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah Pak Iya. Samsu. Iya Pak, kalau fisiknya masih kuat ya, terutama dengan cuaca malam, udara malam, ya itu bentuk aktivitas sosial karena kan jadi terkoneksi dengan orang-orang di lingkungan, terinformasikan tentang situasi lingkungan, tapi harus diwaspadai seandainya badan udah tidak kuat dengan kondisi malam hari, ya mungkin harus diperlengkapi dengan jaket atau diperlengkapi dengan misalnya minuman-minuman penghangat tubuh atau vitamin seperti itu. Jadi dan dalam situasi COVID begini ya harus tetap menggunakan masker, terus bawa hand sanitizer kayak gitu Pak, harus diantisipasi. Jadi Diantisipasi. Iya, jadi karena sekali lagi COVID itu rentan terhadap lanjut usia, jadi lebih baik kita antisipasi gitu. Oke, ini masih banyak pertanyaan, jadi saya harus terpaksa seleksi ya Mbak Rena, karena waktu kita juga terbatas. Ini Iya, saya pilihkan 2 lagi kali ya Mbak Rena ya, supaya kita boleh. cukup waktunya. Ini Iya. ini kebetulan dokter, ini juga sedang ada di lansia online kita. Ini dari Dokter Ika. Bagaimana tips-tips mengalihkan pikiran dan rasa ketakutan hingga tidak bisa tidur? Sehingga siangnya jadi malas beraktivitas, malas aktivitas. Silakan, Rena. Baik. Pertama mungkin harus diidentifikasi sumber takutnya apa. Kalau identifikasi itu maksudnya sederhananya adalah diingat atau difikirkan saya takutnya itu apa. Jadi ada orang yang tahu sumber takutnya, misalnya kayaknya saya takut mati nih, atau kayaknya takut nih kalau nanti saya sakit tiba-tiba merepotkan anak gitu, atau mungkin takutnya adalah banyak sih ya biasanya pikiran-pikiran yang menghantui lansia gitu terkait rasa takut di malam hari. Kalau misalnya agama, kalau saya sih biasanya sih menyarankan untuk ke arah kembali ke agama gitu, karena sudah banyak terbukti bahwa agama itu agama adalah obat, katanya agama adalah memberikan ketenangan batin gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan setel aja lagu-lagu kaset atau suara murotal atau lantunan ayat-ayat suci gitu misalnya. Tapi yang ideal ya mungkin seperti nenek saya itu ya, jadi ya udah wudhu, ambil Al-Quran atau nambahin sholat sunnah gitu, itu percaya nggak percaya ketenangan batin itu datang gitu. Jadi biasanya efektif sih ya. Jadi kalau susah tidur ambil Al-Quran atau ambil air wudhu, terus nambahin sholat sunnah gitu misalnya. Nah, biasanya kan kalau baca Al-Quran, kalau nggak kuat duduk ya di tempat tidur aja sampai mata terlelap sendiri gitu. Biasanya sampai kalau nenek-nenek atau oma-oma tuh atau opa-opa ya udah sampai terlelap sendiri. Karena kan biasanya kan matanya cepat lelah ya gitu. Jadi mungkin bisa digunakan itu, atau mungkin kalau yang non muslim bisa melakukan aktivitas ibadah lainnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau kebiasaan masing-masing agama gitu ya. Jadi lebih intinya sih sebenarnya rasa takut tuh karena kita nggak yakin sama kemampuan diri kita sendiri mengatasi masalah. Kenapa kita nggak yakin?
Karena kita merasa diri kita lemah, nggak mampu. Nah, makanya di sana perlunya pemahaman agama yang benar, bahwa dengan menghadirkan Tuhan di kehidupan kita, itu membuat kita jadi lebih kuat, gitu. Jadi kita, bukan manusia yang lemah, karena ada Tuhan bersama kita, gitu. Jadi, ya caranya gimana supaya Tuhan senantiasa hadir? Ya ibadah diperbanyak, mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Itu maksudnya adalah seperti itu. Supaya kita bisa survive menghadapi setiap fase-fase kehidupan kita sampai akhirnya nanti ketemu Tuhan gitu sih kalau saya. Jadi insya Allah sih biasanya bisa tidur. Halo? Halo, mungkin terputus sepertinya. Iya, saya sudah kembali. Sepertinya ada gangguan internet di tempat saya. Mohon maaf. Iya, baik. Ya, baik. Perlu diulang nggak ya, Mas? Ya, mungkin ke pertanyaan berikutnya ya, biar kita lebih Iya. enak pembahasannya. Ini Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya dari pertanyaan terakhir dari Ibu Hesti, Ibu ya. Hesti Farida. Apakah wajar bagi lansia untuk lebih mudah tersinggung atau lebih emosional sehingga kadang bermasalah saat berhubungan sosial dengan anak-anak atau lingkungan sekitar? Adakah kiat mengatasinya? Silakan, Rena. Oke, baik. Wajar karena tadi kan ada di fase bahwa terjadi perubahan fisik dan perubahan fisik ini membuat perubahan emosional atau perubahan psikologis pada diri lansia ya. Jadi misalnya terjadinya penurunan fungsi fisik itu membuat jadi lebih sensitif atau mungkin juga sebenarnya ada ketidakstabilan hormon atau apa gitu ya yang terjadi sehingga membuat, lebih emosional, lebih sensitif gitulah ya, istilahnya. Nah, jadi sebenarnya wajar itu fasenya, seperti itu. Yang menjadi masalah adalah, ini ya, ketika anak-anak atau lingkungan, sekitarnya atau keluarga tidak memahami itu sebagai suatu tahapan yang memang dialami oleh lansia gitu. Jadi cenderung menyalahkan atau cenderung, misalnya, saya, kadang suka nggak ngeh juga gitu kepada ibu saya yang mulai memasuki fase lansia itu, kadang saya, menuntut beliau untuk, "Mama harusnya nggak gitu dong, mama harusnya lebih begini dong," gitu. Nah itu kadang saya kalau sadar adalah, "Oh iya ya ibu saya fasenya udah berbeda," gitu. Jadi pertama memang cara mengatasinya kita harus menyadari bahwa orang tua kita sekarang fasenya berbeda, mereka, sedang mengalami penyesuaian diri, terhadap fase yang sedang mereka hadapi itu mereka sedang belajar menyesuaikan diri ya. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya ya, tadi selain kita memahami, mengetahui kondisinya seperti itu, tentu selanjutnya adalah kita berupaya menerima gitu. Ya sekarang gantian mungkin ya, kita yang lebih sabar, kita yang lebih, ngemong mungkin ya. Maksudnya, kita nih sekarang yang berada di fase dewasa, kita harus sukses gitu melalui fase tumbuh kembang kita sebagai orang dewasa, di mana salah satunya mungkin ada tugas kita, yang harus misalnya kita dihadapkan pada proses, mengasuh atau mendampingi lansia misalnya gitu. Iya itu proses tumbuh kembang kita juga sebagai orang dewasa, bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Jadi, mungkin kita orang dewasa yang, menyadarinya atau mengetahui sedikit ilmunya bisa mulai, sadar bahwa itu emang fasenya, kedua menerima bahwa itu memang, reaksi mungkin ada faktor dari, proses lansia yang sedang dia hadapi, terus ya yang ketiga ya bersabar gitu. Karena kan biar bagaimanapun ya beliau, orang tua kita dan kalau, oma opanya masih bisa
ajak bicara, dikomunikasikan dengan baik, orangnya masih cenderung terbuka gitu ya, masih bisa menerima masukan misalnya gitu. Nah, itu bisa diomongin juga gitu, kebutuhan kita apa, atau mungkin, apa namanya, yang diharapkan dari oma atau opa seperti apa, misalnya itu bisa dikomunikasikan. Tapi sekali lagi dilihat kondisi oma opanya apakah masih mungkin untuk diajak bicara atau tidak. Kalau sudah tidak mungkin diajak bicara, artinya mungkin sudah fase yang sudah lansia lanjut, maka ya sudah, memang di fase itu kita yang harus lebih banyak adjust. Jadi kita yang adjust dengan Adjust. kondisi. Iya, kita yang menyesuaikan diri dengan kondisi lansia yang ada di keluarga kita. Begitu, Mas Hesti. Apalagi di masa-masa Pandemi, pandemi iya. ini ya. Ya, Iya. jadi memang yang adjust itu harus keluarganya, baik Iya, yang tinggal betul. serumah maupun yang beda tempat tinggal. Iya, Dari betul. banyak cerita, gimana Mbak Rena dari cerita-cerita keluarga di Indonesia, gimana mereka mengadjust terhadap para oma dan opa ini biasanya Oh, terjadi? beda-beda sih ya, Mas, ya. Ada yang misalnya, berarti ini kan cerita bagi yang biasa bareng sama lansia ya? Maksudnya mereka memang tinggal satu rumah Ya, gitu biasanya ya. Kalau memang tinggal satu rumah biasanya sih ada yang jadi sumber konflik, ada yang malah tambah mengakrabkan, sangat tergantung tadi bagaimana tipe atau karakteristik lansianya gitu. Jadi memang, intinya tuh siapa yang sadar untuk membantu ya dia harus memulai menerima, membantu gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang sadar di antara keluarga tersebut untuk membantu lansianya, itu biasanya yang terjadi konflik dan ya bisa merugikan lansianya terutama, gitu. jadi istilahnya dalam situasi sekarang ini sebaiknya juga keluarga eh, ngobrol atau enggak berkonsultasi dengan psikolog untuk Iya, tahu gimana caranya adjust iya. gitu. Ya, Iya, betul. Apabila menghadapi kesulitan ya, misalnya ini kan udah 3 bulan lebih, terus masih iya. sulit menghadapi, lansia yang tinggal bersama, nah itu boleh konsultasi ke psikolog. Tapi sekiranya, sudah bisa adjust mah tidak diperlukan gitu. Nah, kalau kemarin kan misalnya rumah sakit, oma dan opa atau keluarganya ragu-ragu ke rumah sakit. Kalau untuk ke psikolog gimana Mbak Rena? Jadi apakah psikolog harus tatap muka, harus janjian dulu Oh, atau gimana untuk kita bisa iya. berkonsultasi? Sekarang itu, banyak psikolog yang menerima online consultation, Oke, jadi bisa lewat ya. video. Atau juga karena ini masa pandeminya maksudnya orang sudah bilang sebagai new normal atau sudah beberapa dimulai aktivitas, ada juga yang sudah dibuka konsultasi, ruang atau kantor-kantor konsultasi itu boleh menggunakan masker dan pokoknya protokol kesehatan dijaga gitu. Oke. Berarti ini kalau oma dan opa keluarga Indonesia yang nonton sekarang pengen konsultasi lebih lanjut ke Mbak Rena, ini lewat jalur mana ya Mbak Rena ya? Apakah Mbak Rena ada jam praktek sendiri atau follow sosmednya Mbak Rena gitu? Iya boleh, atau mungkin nanti kalau mau, lewat lembaga, nanti saya infokan Ya, nomor kontak atau nomor, call center-nya gitu. call Nanti center, baik. iya, nanti mungkin bisa lewat geriatri ya, Mas, ya? Siap, siap. Iya, Bisa Mbak Rena, nanti kita sampaikan. iya, Sepertinya demikian, ini pertanyaan juga sudah hampir menjawab semua, walaupun tidak semua nanti kita lanjut lagi, baik nanti lewat iya, artikel atau enggak nanti bisa konsultasi langsung ke Mbak Rena. Ini juga iya, masih ada pertanyaan seperti aktivitas yang normal seperti apa, saya takut naik motor, atau enggak nanti bagaimana cara menghadapi transisi ke panti Ureda, nanti kita akan follow up lebih lanjut. iya, Kira-kira begitu, Mbak Rena, ada yang mau disampaikan untuk sesi hari ini, mungkin penutup kita? Oh iya baik. Baik Oma, Opa, Bapak Ibu yang saya sayangi, yang saya hormati, tetap semangat menjalani fase lansia ini, tetap berpikir positif ya, punya harapan
gitu. Jadi harapan bahwa di fase ini adalah mungkin fase terakhir hidup kita, ya harapannya ya kita bisa happy, bisa hidup kita bermakna, bisa tetap bermanfaat, bisa tetap senang lah gitu ya, lebih menikmati gitu ya, lebih menikmati kehidupan kita, lebih bisa menerima kehidupan kita, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Itu nggak usah khawatir, nggak usah takut yang berlebihan selama kita mendekatkan diri sama Tuhan. Insya Allah Tuhan itu maha baik gitu, insya Allah. Terima kasih Mbak Rena atas sharing hari ini, berbagi, kita banyak dapat insight, dapat wawasan baru dalam menghadapi masa COVID-19 ini, dan juga istilahnya dapat penguatan untuk selalu terkoneksi dengan Oma dan Opa. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Rena, sehat selalu, dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa berhubungan kembali di lain kesempatan. Baik. Terima kasih Mbak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oma dan Opa, keluarga Indonesia sekalian, demikian live kita di Facebook dalam program Lansia Online. Program ini hasil kerjasama antara geriatri.id dengan Pergemi, Perhimpunan Gerontologi Medis Indonesia. Namun, konsultasi dan lain-lainnya masih bisa Anda saksikan berupa artikel, video rekaman, ada di website geriatri.id. Silakan Anda ketik www.geriatri.id untuk membaca lebih lanjut artikelnya atau menonton ulang live kita yang sudah dimulai sejak Hari Lansia Nasional bulan Mei, waktu bulan puasa lalu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Oma dan Opa. Demikian acara kita hari ini. Saya Dede Aribo sebagai moderator menutup acara hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan salah atau gangguan internet yang kadang-kadang kita tidak bisa hindarkan. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.